Seorang interviewer yang baik adalah interviewer yang dapat menggali semua ini dengan dalam. Ini adalah contoh pembangunan raport yang memang harus saya transfer ilmunya ke mahasiswa-mahasiswa saya agar mereka tidak hanya menjadi predator data. Itu jahat, predator data. Jangan sampai kita seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas tentang proses wawancara gitu ya teman-teman ya. Jadi proses wawancara ini nih teman-teman, bersifat alamiah, natural, atau dipelajari. Jadi wawancara itu ibarat seni gitu ya. Ibarat seni yang memang itu harus dipelajari, harus diasah, harus dipertajam insting kalian sebagai seorang interviewer. Kenapa? Ya karena kita mengungkap banyak hal dalam proses wawancara itu. Apa saja sih yang sebenarnya kita tangkap gitu ya? Nih teman-teman, yang kita tangkap itu tidak hanya masalah pesan, tetapi kita juga harus bisa memberikan feedback. Kita juga harus bisa mendengarkan dengan baik, berempati. Kita harus dapat mengulik pengalaman-pengalaman, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri interviewee, baik itu yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, sesuai dengan tujuan kita melakukan wawancara tentunya. Kemudian kita juga harus bisa mengulik harapan, persepsi, asumsi, motivasi, sikap, nilai, ketakutan yang terjadi pada diri interviewee. Misalkan tekanan, kemudian batasan yang dia rasa, hal yang dia rasa. Jadi banyak hal yang memang seharusnya bisa kita gali. Seorang interviewer yang baik adalah interviewer yang dapat menggali semua ini dengan dalam. Dan itu membutuhkan seni. Dan itu membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu yang gak sebentar teman-teman. Dan harus dilatih. Gak cuman belajar teorinya tok, tetapi juga harus belajar prakteknya. Jadi kita nggak hanya belajar tentang prinsip-prinsip dasar interview saja, tetapi juga harus mengaplikasikannya. Nggak akan cukup ketika kita hanya belajar tok, tetapi kita tidak mempraktekkan gitu teman-teman. Lantas bagaimana kita melakukan wawancara di masa pandemik ini? Nah, insya Allah kita akan bahas nanti gitu ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Insya Allah semoga diberikan umur panjang, kesehatan untuk bisa membahas itu. Tetapi kali ini kita akan membahas hal-hal lain yang perlu kita ketahui bersama, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam melakukan wawancara. Itu apa saja? Yang pertama adalah situasi. Jadi setting tempat itu akan mempengaruhi. Seperti yang sebelumnya, di video-video saya sebelumnya, di awal-awal dulu saya jelaskan bahwa situasi atau setting kita mewawancara itu akan sangat menentukan keberhasilan kita menggali data. Misalnya kita wawancara sebuah aib gitu ya, tapi di kafe, dan kafenya itu rame banget orang, yakin bakalan bisa terbuka itu orang. Dia pasti akan takut nangis di depan umum misalnya. Dan itu akan menghambat kalian untuk menggali data secara dalam. Jadi saya sarankan kalau kalian itu mau melakukan wawancara, terlebih tema-temanya adalah tema-tema sensitif, tujuannya adalah mengorek luka lama misalnya, ya lakukan itu di tempat yang memang itu privasinya dapat terjaga. Kalaupun itu harus di kafe, ya cari yang sepi, bukan remang-remang loh ya. Namun dirasa interviewee itu bisa meluapkan semua hal yang dia rasa, yang dia pendam selama ini ke Anda seorang interviewer gitu ya, dengan baik, tanpa merasa canggung. Jadi situasi ini. Kemudian misalnya situasi suhunya. Kalau terlalu panas juga bikin nggak fokus. Baik kita sebagai pewawancara ataupun mereka sebagai orang yang kita wawancara. Jadi kalau bisa nyari tempat yang sejuk lah gitu. Kemudian setting yang lain, lighting misalnya. Kalau misalnya interviewernya cowok, interviewnya adalah cewek dan itu ada di kafe remang-remang gitu ya. Ya mungkin interviewnya akan canggung untuk bercerita. Takut gitu, apalagi kalau kita orang baru. Jadi memang kita harus men-setting tempat sebaik mungkin agar dia itu nyaman.
Kalau bisa malah kita hadir di ruang-ruang privasinya mereka. Dan itu bisa kita lakukan ketika kita itu sudah dianggap teman oleh interviewee kita. Kalau dia sudah merasa bahwa kita bukan orang lain lagi, maka kita akan lebih mudah untuk, boleh saya main ke rumah, misalnya gitu. Boleh saya main ke rumah kamu? Boleh nggak saya kenalan sama orang tua kamu juga? Boleh nggak kalau kita itu ngobrolnya di rumah kamu aja? Itu adalah salah satu hal yang bisa kita gunakan juga untuk melihat apakah interview kita itu sudah benar-benar merasakan kita itu bukan lagi orang lain, tetapi kita teman yang bisa dia jadikan sebagai tempat cerita. Dan saya merasa terharu sekali ketika salah seorang informan saya gitu ya, waktu saya dulu penelitian, dia nikah, dia ngabarin. Padahal itu sudah lama sekali saya ketemu sama dia, sudah lama sebelum pandemi, sebelum-sebelumnya malah. Tapi ini nikah dikabarin. Atau informan saya yang lain yang ketika dia mulai ta'aruf dengan orang, dia cerita ke saya walaupun kami sudah tidak lagi melakukan proses wawancara penelitian. Dan saya ngerasa, oh kayak gini nih, ini adalah contoh pembangunan raport yang memang harus saya transfer ilmunya ke mahasiswa-mahasiswa saya agar mereka tidak hanya menjadi predator data yang ketika kalian butuh, kalian itu wawancara. Tetapi kalau kalian sudah nggak butuh, kalian tinggal gitu aja. Kalian nggak mau komunikasi lagi dengan interview ini. Itu jahat, predator data. Jangan sampai kita seperti itu ya. Kemudian faktor keberhasilan yang lain adalah masalah waktu. Timingnya tepat apa enggak. Misalnya kalau kita wawancara sama anak kecil gitu ya, waktu jam tidur dia rewel, atau ketika kita melakukan wawancara dengan waktu yang cukup terbatas ke interviewimu, padahal interviewimu itu sedang ngejar waktu gitu ya, nggak bakalan efektif. Tetapi cari waktu yang memang benar-benar free dianya, dan kita yang harus menyesuaikan. Seperti yang saya sampaikan di video saya sebelumnya, posisi tawar itu lebih tinggi pada interviewee daripada kita, teman-teman. Jadi kita yang harus menyesuaikan. Kita nggak boleh jadi orang yang ngatur-ngatur. Kemudian faktor yang ketiga dalam keberhasilan wawancara adalah karakteristik atau kepribadian dari interviewee kita. Orang-orang yang memiliki kepribadian tertutup itu akan cenderung lebih susah untuk digali. Tetapi ketika kita bisa membangun raport yang lebih pada informan atau interviewee yang tertutup itu, gak mustahil loh teman-teman kalau kita bisa mendapat data yang akan jauh lebih dalam daripada kita melakukan wawancara ke orang-orang ekstrovert gitu. Karena apa? Kita sudah bisa ngetuk hatinya, dia benar-benar bisa trust ke kita. Tapi jangan sampai kita menjadi predator data. Kita harus mengatakan ke dia, saya insya Allah tidak akan berusaha untuk merugikanmu. Namamu akan saya samarkan, saya inisialkan, dan ini data ini hanya saya gunakan untuk kepentingan penelitian atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan misalnya. Jadi jangan sampai kita itu benar-benar terlihat empati dan dia sudah percaya, tetapi kita mengkhianati kepercayaan itu. Jahat banget itu teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Kemudian faktor yang keempat dalam penentu keberhasilan penelitian adalah tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitiannya itu untuk apa? Misalnya tujuan penelitiannya itu adalah untuk menggali hal-hal traumatis, itu akan jauh lebih susah daripada ketika kita tujuannya adalah untuk mengetahui motivasi berprestasi seorang siswa misalnya, atau untuk mengetahui bagaimana kiat sukses seorang pengusaha misalnya. Akan berbeda sekali. Jadi tujuan penelitian atau tujuan interview dan juga karakteristik kepribadian interviewee itu akan sangat mempengaruhi sekali keberhasilan kita gitu loh. Nggak cuman kita, karakteristik kita sebagai seorang interviewer, kemudian jam terbang kita sebagai seorang interviewer, enggak, tetapi dari pihak mereka pun juga akan menentukan keberhasilan kita. Jadi pintar-pintarnya kita untuk menggait hatinya mereka agar mereka percaya ke kita. Kemudian faktor yang menentukan keberhasilan yang terakhir adalah hubungan antara interviewee dan juga interviewer. Jadi ketika kita sudah bisa membangun raport yang baik dengan interviewee, dia akan lebih loss dalam
menceritakan apa yang dia rasa. Ketika kita sudah dianggap teman oleh dia, dia akan menceritakan semua hal itu tanpa khawatir, karena dia memiliki pemahaman, ya saya tidak akan dirugikan oleh interviewerku. Dia adalah temanku dan memang ini hanya dilakukan sebatas untuk pengambilan data penelitian, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan nama saya akan disamarkan atau diinisialkan, begitu teman-teman. Dan kalian juga nggak boleh bohong gitu. Jadi teman-teman, kita itu harus menjadi seorang interviewer yang beretika, tidak hanya sebatas dunia saja teman-teman. Jadi jangan sampai kita memanfaatkan orang lain hanya untuk dunia gitu ya, hanya untuk kepentingan dunia kita, misalnya selesai skripsi misalnya. Tetapi kita juga harus bertanggung jawab secara moral ke interviewee kita. Jadi harus ada etika dalam wawancara. Etika dalam wawancara itu apa? Selain kita menyamarkan atau menginisialkan nama dari interviewee gitu ya, kita juga harus memanusiakan dia, seburuk apapun dia. Misalnya kita melakukan wawancara ke PSK gitu ya, dalam setting penelitian kita melakukan wawancara ke waria PSK misalnya. Waria tapi PSK, sudah menyalahi kodrat sebagai seorang waria, tetapi dia juga PSK, menjajakan diri. Double salahnya dong. Tetapi kita harus memanusiakan dia. Bagaimana caranya agar kita itu tidak terkesan menganggap dia itu negatif. Misalnya saja teman-teman, jadi saya memiliki prinsip untuk tidak bersalaman dengan laki-laki non-mahram saya gitu ya. Dan ketika itu saya ingin meneliti waria PSK. Jadi gimana caranya biar saya nggak nyinggung dia? Karena memang dia berhak dimanusiakan, dia berhak dijaga hatinya. Jadi saya datang nih ke informan saya. Ketika itu saya wawancara, saya datang dengan tas, ransel, kemudian tangan kanan, tangan kiri gitu ya. Tangan kanan, tangan kiri penuh dengan barang bawaan, yang kanan itu laptop, yang kiri itu buku misalnya ya, saya lupa dulu itu apa, tetapi saya memegang banyak barang gitu ya. Dan kemudian saya datang nih ke dia gitu ya, saya inisialkan aja namanya Mbak Tuti misalnya, Mbak Tuti ya. Saya datang ke dia sambil, "Hei Mbak Tuti," gitu. Saya ngomong ke dia, "Hei Mbak Tuti," sambil saya pegang barang, "Hei apa kabar?" gitu. Jadi cipika-cipiki dari jauh tanpa kita harus menyinggung dia dengan tidak bersalaman gitu. Karena ini akan membuat dia tersinggung. Dia berhak dimanusiakan dan dijaga hatinya gitu. Walaupun kita memiliki prinsip-prinsip yang mungkin bertentangan dengan dia. Kemudian dia PSK dong. Saya merasa saya tetap harus menjaga, bagaimanapun itu ya teman-teman, saya tetap harus menjaga nutrisi yang masuk ke tubuh saya itu. Saya harus memastikan bahwa itu adalah barang-barang halal gitu ya, makanan-makanan halal. Dan saya berusaha untuk membawakan makanan untuk dia gitu. Saya membawakan makanan untuk dia, jamuan, minuman, dan makanan yang bisa kami makan bareng-bareng. Jadi bagaimana caranya ketika kamu memiliki prinsip yang berbeda dengan dia, atau sesuatu hal yang berbeda dengan dia, kamu tidak menyinggung dia. Yuk mbak, yuk aku punya makanan bareng-bareng, kita makan. Dan dia pasti akan senang sekali gitu. Kalau kita memang berusaha untuk membuka diri kita. Mungkin kita berbeda dengan dia, tetapi tidak ada orang yang mau ada di posisi itu mungkin. Kita harus berusaha untuk empati ke dia. Dan ketika dia bisa merasakan bahwa kita benar-benar tulus dengan dia, dia mau terbuka. Tetapi jangan paksakan dia untuk terbuka ke kita ketika kita baru sekali 2 kali pertemuan dengan dia. Apalagi itu adalah tema-tema sensitif teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang risetnya riset kualitatif, nantinya skripsinya, kalau bisa pembangunan raport itu jauh-jauh hari. Saya dulu pembangunan raport itu 4 bulan 6 bulan lah sebelum benar-benar masuk ke skripsi. Karena memang butuh waktu yang lama, gak bisa cuma sekali 2 kali pertemuan. Kemudian etika wawancara yang kedua, kita harus memberikan informed consent. Informed consent itu adalah surat pernyataan persetujuan kepada interviewee yang menyatakan bahwa dia berhak untuk menghentikan proses wawancara dan tidak lagi meneruskan dan menghapus semuanya. Dalam artian di sini kita tidak boleh menggunakan data dia lagi. Ketika dia mengatakan data saya dibuang, saya tidak mau lagi berpartisipasi dalam penelitian Anda misalnya. Ya, kita harus sportif. Kita harus terima itu. Itu adalah keputusan dia. Dan kita harus hormati itu. Itu adalah etika
wawancara, etika penelitian. Susah dong Bu. Iya, makanya di sini kita harus berusaha berempati ke dia agar dia tidak sampai blocking, bahkan menutup diri ke kita. Gitu loh teman-teman. Susah-susah gampang, tetapi ini adalah salah satu cara agar kita bisa mengasah empati kita lebih dalam. Next video kita akan membahas mengenai hal apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang interviewer. Cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, boleh like, share, dan juga subscribe. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau DM saya di Instagram The Emak Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.